Haleluya, haleluya. Shalom. Semua orang percaya yang berkenan dalam ibadah di pagi hari ini, bersama telah kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 9. Dalam tema yang tertulis pada Alkitab ialah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan tema yang diberikan bagi kita sebagai tema perenungan ialah pilihan hidup orang beriman yang bertanggung jawab. Kalau tema yang diturunkan sinode, pilihan hidup beriman yang bertanggung jawab. Tapi pendeta tambah pilihan hidup orang beriman, tambah orang saja. Sebab ada pertimbangan. Kalau pilihan hidup beriman itu siapa? Yang beriman siapa? Tumbuhankah? Hewankah? Harus manusia atau orang. Maka itu kalimat yang tepat. Pilihan hidup orang beriman yang bertanggung jawab. Kalau minggu lalu kita dengar tentang komitmen mengikut Yesus. Itu tentang harus melepaskan segala sesuatu. Ibu bapak saudara-saudari, segala sesuatu harus dilepaskan, itu memang berat. Kalau kita baca di dalam pasal 14 dari Injil Lukas, ayat 25 sampai 27, apa yang dilepaskan? Tidak ada hubungan atau tidak ada lagi rasa saya memberi perhatian lebih lagi ke dalam keluarga. Bapak, ibu, istrinya, saudaranya, laki-laki, perempuan, anaknya, bahkan diri sendiri. Artinya di dalam bagian itu menjelaskan bagi kita, setiap kita yang datang untuk melayani dan terlibat dalam pelayanan, pasti tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah, punya pergumulan. Tetapi ketika panggilan itu datang untuk kita melayani Tuhan. Apa masalah keluargamu? Apa bebanmu? Itu urusan Tuhan. Melayani Tuhan dulu. Tapi kadang-kadang kita orang langsung ambil keputusan diri sendiri. Saya begini. Saudara bisa. Akhirnya kita menempatkan diri kita sendiri yang tidak menerima berkat Tuhan. Di situ ada orang yang membangun menara, ada raja yang membuat perhitungan perang, lalu garam. Itu minggu lalu ya. Ini punya arti, ini punya makna yang luar biasa. Tapi pagi hari ini, Bapak Ibu saudara-saudari sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya, ini perumpamaan yang saya lihat ini besar dan berat sekali. Yang kita baca di situ pokok utama itu bendahara. Ada seorang tuan yang kaya raya, dia punya bendahara. Bendahara ini ya dia dilaporkan oleh orang-orang, oleh teman-teman kepada tuan bahwa ada terjadi penyelewengan, ada terjadi penyimpangan, ada terjadi hal yang curang. Lalu bendahara ini, kita baca dalam pembacaan ini, dia merasa kalau saya dikeluarkan, saya di-PHK-kan, saya mau kemana? Tidak mungkin saya mengemis, tidak mungkin saya mencangkul, atau tidak mungkin saya mau kerja lagi. Malu. Tetapi dia tidak.
Duduk di dalam penyesalan itu, dia ambil langkah. Dia punya langkah di mana dia mulai cari orang-orang yang ada berhutang kepada dia punya pimpinan, kepada Tuhan. Kopu berapa? Kopu berapa? Kopu berapa? Kalau kau punya 100, kau bayar, kau kasih kembali sekian. Kalau kau punya begini, kembalikan begini. Jadi sudah mulai buat perhitungan. Lalu ada orang-orang yang berhutang. Kita jumpai dalam pembacaan ini, orang-orang yang berhutang. Ternyata posisi ketika utang itu terjadi tidak melalui bendahara, tetapi langsung kepada Tuhan. Kalau bendahara tahu kan nanti bendahara pasti langsung bisa atur. Tapi ini kepada Tuhan. Jadi utang itu tidak ada di bendahara, dia langsung ke Tuhan. Lalu bendahara mulai, aduh kalau saya dipecat, tidak bisa, saya harus cari langkah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah yang kita jumpai, kita temui dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Jadi ada Tuhan, ada bendahara, ada orang-orang yang lapor, lalu ada orang-orang yang berhutang, bermacam-macam besarnya. Nah ini bagian ini adalah sebuah perumpamaan yang Bapak Ibu Saudara-saudari kalau kita coba melihat dengan baik, dia sesungguhnya ada mengantar kita siapa itu Tuhan. Tuhan yang punya segala-galanya adalah Allah di dalam nama Yesus Kristus. Lalu bendahara itu kita semua ini. Kita semua nih. Semua. Yang secara khusus panggilan itu kepada kami para pendeta, para majelis, badan pelayan unsur. Inilah bendahara-bendahara. Ada bendahara yang tanggung jawabnya banyak, hitungannya banyak. Ada yang sedang, ada yang sedikit, kecil. Jadi bendahara. Kita ini semua bendahara. Lalu ada orang-orang yang melapor. Siapa itu? Yang melapor itu para malaikat. Pujian anak sekolah minggu kita sering dengar, mata Tuhan melihat apa yang saya buat. Baik yang baik, jahat yang jahat. Jadi lihat. Oh bendahara ini melayani tidak jujur. Oh pendeta ini tidak jujur. Pendeta ini tidak jaga kekudusan diri. Orang ini yang Tuhan, bendahara itu dia tidak jaga kekudusan diri. Bendahara itu dia tidak menjaga apa yang Tuhan berikan secara baik dalam hidupnya. Ini para malaikat. Bapak Ibu itu bisa kita baca di dalam Matius 18 ayat 10. Itu ada malaikat-malaikat yang setiap saat memandang wajah Allah. Mereka ini yang menyampaikan. Lalu apa langkah yang harus diambil oleh para bendahara itu dalam tanggung jawab pelayanan? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, langkah yang diambil itu, dia yakin bahwa ketika dia melayani, dia melakukan tugas pekerjaan pelayanan, ada kesalahan, ada hal yang tidak seturut dengan apa yang dikehendaki Tuhan, pasti kita akan dikeluarkan. Atau kata Injil Yohanes 15, maka ranting itu akan dipotong, dibuang dan dibakar. Lalu apa langkah kita? Kita lihat bendahara ini. Mau saya cari orang-orang yang ada berutang. Orang-orang yang berutang ini adalah tugas kita. Kita para pelayan harus datang. Bendahara ini datang. Kopu berapa? Kopunya berapa? Artinya harus datang berjumpa dengan warga jemaat. Datang dan bicara dengan umat Tuhan yang ada di dalam tanggung jawab kita.
ada dalam pelayanan kita. Kalau kita seorang bapak di dalam keluarga, maka istri dan anak-anak. Kita baca pembetaan minggu kemarin. Harus ada tanggung jawab itu. Kalau di dalam keluarga ada seorang mama yang suaminya sudah meninggal, terpisah dari kehidupan dia, bahkan dia bertanggung jawab. Inilah tugas kita. Supaya apa? Coba saudara-saudari kita lihat di pasal 14. Di ayat yang ke-34 dan 35 tentang garam itu. Tidak ada lagi gunanya toh. Di situ dengan jelas garam itu tidak ada lagi gunanya. Mau jadi pupuk kamu digunakan dengan apa itu tidak bisa. Selain dibuang saja. Artinya kita tidak menghasilkan. Kita jadi pelayan tapi tidak membawa jiwa bagi Tuhan. Kita jadi pelayan-pelayannya, kita tidak membawa ini bagi Tuhan. Itulah hutang kita. Itulah kesalahan kita. Kita tidak berbuat baik yang kepada Tuhan. Yang seharusnya kita membawa. Yang seharusnya saya merawat, saya menjaga apa yang dipercayakan Tuhan pada saya. Kalau itu ada kesalahan, maka saya punya tugas harus mencari, menemukan dan membawa umat yang datang kepada Tuhan. Ada banyak hal yang disampaikan dalam perumpamaan itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, pada pasal 15 di ayat 10 itu tentang perumpamaan tentang dirham yang hilang. Pasal 15 ayat 10 sedikit dijelaskan di situ tentang dirham yang hilang itu. Bapak Ibu saudara-saudari, dikatakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi bendahara itu kita semua. Sekarang kita punya utang. Utang ini harus kita buat, kita kerjakan apa? Supaya Tuhan itu senang. Kita harus cari. Kita harus mendalah. Kita harus merangkul. Kita harus menarik umat datang dalam persekutuan. Kalau kita tidak lakukan, pendeta tidak lakukan. Jangan berbangga diri saya pendeta. Belum tentu pendeta itu ada di hati Tuhan. Belum tentu pendeta itu berkenan di hati Allah. Kalau saya tidak hidup jujur, tidak hidup kudus, saya tidak ada di hadirat Allah. Itu. Maka bagian ini menolong saya dan saudara-saudari untuk menyadari diri kita. Kita ini orang berdosa. Kita ini yang selalu datang dalam persekutuan, datang dalam peribadatan, maka langkah kita harus mencari dan membawa saudara-saudara yang lain. Mengajak mereka untuk datang dalam persekutuan. Sebagaimana tadi saya kutip pada pasal 15 ayat 10. Ketika mereka datang dalam persekutuan, itu sukacita besar di surga. Apalagi yang tidak seman dengan kita. Inilah pekerjaan saya dan saudara-saudari. Itu sebabnya saya katakan, bagian ini berbeda. Sesungguhnya ini perumpamaan. Berbicara tentang seorang bendahara yang tidak jujur ini. Itulah kita. Saya dipanggil, saya harus mulai memberi buah. Yohanes 15 ayat 16 bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan memberi buah. Supaya buahmu itu tetap. Ada hasil, saudara. Kita semua yang datang dalam persekutuan kepada Tuhan harus memberi hasil. Kalau Lukas 14 mengajak kita untuk melepaskan segala yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang sia-sia, kebiasaan yang buruk, pegangan-pegangan yang tidak bermanfaat di dalam kehidupan rohanimu, itu lepas semua. Bagian ini mengajar kita untuk bagaimana kalau saya sudah ditolong Tuhan, saya juga harus bertindak untuk menyelamatkan orang lain.
Supaya apa? Ada sukacita di surga. Tuhan tidak tanya jemaat pengharapan bawa berapa miliar. Tuhan tidak tanya pendeta Transpo Kamis berapa jiwa, apa berapa ratus rupiah yang sudah kumpul. Tuhan tanya berapa jiwa yang kau selamatkan. Hari ini itu yang menjadi tugas kita. Tuhan tidak tanya uang berapa M yang kamu dah simpan di kas jemaat pengharapan. Tuhan cuma tanya, kamu ada bawa berapa jiwa untuk saya hari ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, dari firman Tuhan ini maka ada 3 catatan penting bagi kita semua sebelum saya mengakhiri seluruh khotbah ini. Hal yang pertama, saudara-saudari, kita semua harus mengakui bahwa kita ini semua orang berdosa. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang sempurna. Hanyalah Allah di dalam Yesus Kristus yang sempurna. Setiap langkah kita, setiap tutur kata, setiap pandangan dan perkataan kita pasti salah. Namun kesalahan itu Tuhan pasti mengampuni. Datang terus kepada Tuhan. Jangan jauhkan diri dari persekutuan. Hal yang kedua dari bagian firman Tuhan ini, saudara-saudari, marilah kita cari harta yang di sorga. Yang di bumi ini dia hanya bersifat sementara. Dia akan rusak, dia akan dicuri, dia akan hilang. Dan ketika kita kembali kita tidak bawa apa-apa. Tapi harta di surga, dia sudah ada di sana mendahului kita. Ketika kita kembali, harta kita sudah ada di sana untuk menyambut kita di sana. Hal yang ketiga, saudara-saudari, mari lewat pembacaan ini, ketika langkah kita yang kita lakukan itu sangat berkenan di hati Tuhan, pasti Tuhan akan bilang, mari hambaku yang setia, yang taat dan dengar-dengaran. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, terimalah tanggung jawab dalam perkara yang besar, dan masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Luar biasa, kita hidup bersama Dia di sorga. Itulah tujuan kita. Itulah percaya kita. Itulah apa yang disebut dengan pilihan hidup orang beriman yang bertanggung jawab. Kita bersama dengan Dia di sorga. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin.